Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, seringkali untuk mengampuni orang lain kita meminta berbagai syarat. Ya, harus ini, harus ini, harus ini. Gitu. Saudara, renungan pagi ini diberi judul Memberi Kesempatan Kedua. Diambil dari Yohanes 8. Ini kisah tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina dan dihadapkan kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bukan menghukum, malah menulis-nulis di tanah ya. Kemudian dari 11, sewaktu Tuhan Yesus setelah bertanya kepada perempuan tersebut, jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kalau dari keseluruhan perikop kita belajar tentang hakim dan menghakimi, khusus dari ayat ini kita melihat pelajaran yang lainnya, soal pengampunan. Dari pandangan yang besarnya, gambaran yang lebih besarnya, relasi Allah dan manusia bisa terjadi karena Allah mengampuni dosa manusia. Ada pengampunan. Nah, Tuhan Yesus, saudara, pada waktu kisah dengan perempuan ini mendorong semua orang yang hadir di situ, termasuk murid-murid, untuk belajar mengampuni. Sehingga dia tidak terpancing untuk menyatakan sesuatu, tapi dia menulis-nulis di tanah. Di ayat 6 dikatakan. Sebab bukankah kesulitan kita mengampuni orang lain karena kita merasa lebih benar dibanding orang yang bersalah itu? Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu, silakan, kalau memang ada yang tidak berdosa, silakan merajam perempuan ini lebih dulu. Dan memang kita bisa bayangkan juga kalau perempuan ini bukan sekali dua kali menghadapi dosa yang sama, sehingga dia dihadirkan oleh para ahli Taurat. Tapi saudara, kita juga tidak jarang melihat beberapa orang harus mengalami kejatuhan yang begitu parah sebelum dia benar-benar mengambil kesempatan pertobatan yang Allah tawarkan. Perempuan itu harus menghadapi konsekuensi nyawanya sebentar lagi putus karena dirajam. Tapi Allah, saudara, yang Maha Kasih, masih memberinya kesempatan kedua untuk bertobat. Sehingga Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada murid-murid bahwa pengampunan diberikan dengan alasan pertobatan. Memang kita tidak melihat pernyataan pertobatan itu dari perempuan yang dinyatakan ini, dibolehkan untuk mengalami kesempatan kedua. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan Yesus melihat hatinya. Sehingga Tuhan Yesus berkata di ayat 11 dikatakan bahwa aku pun tidak akan menghukum engkau. Tuhan Yesus bisa menghukum perempuan itu, tapi dia memilih memberi kesempatan kedua. Hai orang yang penuh dosa, inginkah kau lepas? Terimalah sabda rahmat-Nya, hidupmu kan bebas. Pada Yesus taruh harapmu. Pada Yesus sumber selamat, serahkan hidupmu. Cucuran darah masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa jadi sembuh. Pada Yesus taruh harapmu. Pada Yesus sumber selamat, serahkan hidupmu. Saudara, tangannya selalu terbuka kepada orang-orang yang mau datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam mengampuni dan memberi kesempatan kedua kepada saudara-saudara yang bersalah. Mari kita berdoa.
Kami sungguh bersyukur Bapa di surga karena Engkau memberi kepada masing-masing kami kesempatan kedua. Bahkan ketika kami sudah melakukan berbagai kesalahan, Engkau masih membuka jalan supaya kami bisa bertobat. Terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar, Tuhan. Bapa di surga, kami saat ini mau belajar padamu supaya kami bisa juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, sehingga Engkau boleh berkenan kepada hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh permohonan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Haleluya.